Nah, kali ini kita akan belajar tentang border sama drop cap. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Sudah tampil semua ya? Oke. Perhatikan perintahnya. Yang A di sana yaitu kita mengatur panjang halamannya dulu. Ya, betul ya. Panjang halamannya adalah legal, kemudian orientasinya, bentuk kertasnya adalah portrait, vertikal. Bagaimana cara men-setting kertasnya, ukuran kertas sama orientasi? Kita masuk pada menu page layout, kemudian size. Nah, pastikan di sini legal. Selesai perintahnya tadi. Kemudian orientation itu ada di samping kirinya. Nah, ini ada orientation. Apa itu orientation? Posisi kertasnya, ya kan? Ada yang bentuknya portrait, ada yang bentuknya mendatar atau landscape. Bisa bedakan? Penggunaannya juga bisa bedakan ya. Kalau nyurat biasanya pakai portrait, kalau landscape itu bisa digunakan untuk tabel ya. Daftar tabel itu kan seperti papan tulis ya, mendatar begitu. Nah, seperti itu. Untuk yang panjang, legal sudah, orientasi sudah. Kemudian lanjut ke marginnya. Pengaturan marginnya, kita pilih custom margin. Berapa ukuran topnya di sana? 1,5. Kalau mau naikkan turunkan tinggal diganti angkanya atau pakai jarum atas sama bawah. Bisa ya? Udah? 3,17 juga harus diketik. 3,17, terutama 7-nya ketik sendiri ya. Soalnya kalau pakai panah tidak mau, langsung 3,2, 3,1. 7-nya ditambahi sendiri. Sudah? Sebenarnya orientation tadi bisa di setting langsung dari sini, bisa juga. Oke. Lanjut, berikutnya untuk judul naskahnya, ketentuannya silahkan dicek dulu rumus untuk judulnya, fontnya dulu. Pakainya apa fontnya? Times New Roman. Mana Times New Roman ya? Ketik aja Times New Roman. Size-nya berapa? 14 dulu. Perataannya tengah untuk judulnya. Kemudian ada garis bawahnya, underline. Kemudian untuk dukung ke sini itu tidak 24 melainkan tidak 14 melainkan 24. Maka ini kita rubah. Setelah kita blok, kita rubah langsung dari mini toolbar-nya boleh. Dari home tadi boleh. Ada perbedaan di sini antara font size yang depan dengan yang belakang. Meskipun fontnya sama ya, sama-sama Times New Roman. Judulnya selesai. Oke, sekarang kita ke paragraf 1. Paragraf 1 mulai dari belum lama ini sampai dengan dipamerkan. Ini paragraf 1. Diperhatikan aja dulu, nanti prakteknya nanti ya. Perhatikan dulu. Oke. Nah, ketentuannya di sini perataannya pakai kanan kiri. Oke. Sudah? Kanan kiri. Kemudian perhatikan pada megalons-nya. Format yang dipakai bold, tebal. Lainnya ada enggak? Tidak ada. Kemudian huruf B-nya mencolok besar di awal tulisan di sini. Silakan gunakan insert. Ini namanya kita ingin membuat drop cap di sini ya. Pilihnya insert. Kemudian pada pilihan teks silakan pilih drop cap. Tapi sebelum kita klik drop cap, pastikan teksnya atau katanya diblok dulu ya. Satu teks boleh atau satu kata ini boleh. Kemudian diklik drop cap. Ada pilihan apa aja dalam drop cap, yaitu ada non, berarti tanpa drop cap. Ada dropped. Dropped itu berada di dalam paragraf seperti itu. Kemudian ada in margin, berarti drop capnya di luar ya. Dalam arti dia berada di margin. Tadi kan margin kiri berapa tadi? 3,17 kan? Nah, berarti B-nya kalau kita pilihnya in margin maka dia berada di situ, di 3,17 tadi. Tapi kalau pilihnya dropped, dia masih satu tempat dengan paragrafnya. Itu perbedaannya. Nah, karena cuma 3 baris sisi kanannya dari drop cap 3 baris, maka pilihannya langsung dropped ini aja. Oke? Kalau lebih nanti bisa pakai drop cap option. Contohnya nanti dulu ya.
Oke. Nah, di sini dipamerkan nanggung sekali di sini. Seharusnya jadi satu dengan atasnya saja. Maka ini bisa kita ganti font size-nya saja dari 11 menjadi kita ganti kecil, lebih kecil. 10. Nah, pas 3 baris kan. Lanjut. Paragraf yang pertama cuma itu ya, penataannya kanan, ini ditebalkan sama insert drop tab-nya B 3 baris. Dah. Sekarang paragraf yang kedua. Di blok dulu. Perataannya apa itu? Sama kanan kiri. Kemudian perhatikan drop tab-nya yaitu pada tulisan beberapa. Jadi satu kata ini yang kita blok. Ya. Pastikan pas, jangan sampai kena spasinya. Kalau nanti kena spasinya, ada yang terjadi yaitu cuma B-nya saja yang berubah menjadi drop tab. Ya. Jadi ngebloknya harus pas seperti ini. Oke, ulangi lagi, masuk ke insert drop tab, berapa baris sebelah kanannya? Kalau 3 berarti tinggal kita pilih langsung drop it aja. Sudah otomatis di sini 3. Format yang lain, di sini ada jaringan sampai dengan generasi sebelumnya. Pakainya adalah tebel, berarti pakai B, miring berarti italic, atau bisa juga kita pakai home, sama BI ya. Kemudian versi server, mana versi server ini? Mana versi server? Oh yang ini, sorry. Sampai dengan sampai mobile. Nah, garis bawahnya tidak garis lurus seperti ini, tapi kita rubah garis bawahnya menjadi titik-titik. Maka diambilnya dari underline option di sini. Silakan pilih yang bentuknya titik-titik. Oke, seperti itu. Kemudian desain khusus, mana desain khusus di sini? Sampai dengan penyambung di format tebal. Berarti klik iya, B-nya. Selesai untuk paragraf kedua. Sekarang paragraf yang ketiga. Dari untuk sampai dengan kebutuhan. Ini spasinya seharusnya yang belakang kalau ada titik ya, jangan kasih spasi kalau ada titik seperti ini. Nah, perataannya sama yaitu kanan kiri justify. Kemudian tulisan untuknya kita buat drop tab di blok dulu untuknya, kemudian masuk ke insert lagi, kemudian pilih drop tab. Drop tab-nya karena sebelah kanannya 4, berarti pilihnya yang mana? Option. Oke. Posisinya pilih dropper lagi di sini. Kemudian ini untuk font, boleh dirubah, boleh enggak. Plus body itu dalam arti Calibri body ya. Ini bawaan defaultnya Microsoft Word. Line to drop, perhatikan di sini ada line, baris yang mau dibuat drop tab. Sebelah kanannya untuk ada berapa di sana? Kita tinggal ganti saja. Misalkan ada 4 ya tinggal kita naikkan menjadi 4. Seperti itu ya. Kemudian distance, tahu distance? Tahu dong ya, distance apa itu? Jarak ya. Jarak dari drop tab-nya ke tulisannya. Kalau tadi tidak diatur distance-nya, maka ini mepet banget ya, karena tidak ada jaraknya. Nah, untuk ini nanti silahkan dikasih jarak kira-kira berapa? Yang pasti tidak 0 ya. Kita coba 0,3 misalkan ya. Kemudian di OK. Nah, nanti akan ada jaraknya seperti ini ya. Kalau tadi kan langsung nutup di sini ya. Nih. Itu. Kemudian setelah kita buat drop tab, tulisan ini juga ada bordirnya ya. Ada kotaknya, gitu kan? Nah, ini kan kalau kita klik di luar nggak ada kotaknya ya. Nah, sekarang cara memberi kotak pada drop tab-nya, memberi bingkai frame-nya, caranya nanti di blok dulu untuknya ini, atau kita klik frame-nya dulu, yang bingkainya di sini. Kemudian masuk ke tab menu home. Oke. Kemudian pada paragraf di sini ada bordir. Ya, tinggal kita klik panah bordirnya. Ada berapa pilihan di sana? Banyak sekali. Silakan nanti pilih yang sesuai dengan yang di buku. Misalkan offset bordir
Berarti tinggal klik saja. Apa itu offset border? Yaitu border luarnya, kanan, kiri, atas, dan bawah. Seperti ini. Nah, kalau kita inginkan yang sebelah kanan sama bawah ada bayangannya atau lebih tebal, caranya langkahnya hampir sama, cuma pilihannya nanti yang berbeda ya. Home sama, masih di home. Kemudian bordernya juga sama di sini. Nah, perhatikan paling bawah sendiri, pilihannya apa itu? Border and shading. Iya, di sini ya. Nih. Kemudian pada setting ada apa saja pilihannya? Non, box, shadow, dan seterusnya. Nah, kalau kita menginginkan ada bayangannya di samping kanan sama bawah, berarti pilihan pada setting harus pada shadow. Nah, ini ada shadownya. Previewnya bisa tampil di sini. Kemudian apply to-nya pastikan di frame, karena ini bentuknya frame ya, bukan di teks, tulisan, bukan paragraf, bukan paragraf nanti yang paragraf bawah-bawah ini ya. Karena ini cuma di frame-nya ya, kita tidak usah dirubah pada apply to-nya. Yang sudah di frame sudah ya, tinggal di oke. Nah, sedikit berbeda tau. Lalu yang ini print station, mana print station? Sampai dengan hub, switch hub itu yang ada di pojok situ yang banyak kabelnya itu ya. Oke, switch hub di sini. Kemudian kita buat garis bawah, tapi setiap spasi garis bawahnya putus, gitu ya. Tidak lurus terus gitu loh. Nah, caranya nanti setelah di blok, silakan masuk ke underline. Kemudian more underline. Karena yang di garis bawah cuma teksnya saja, jadi kalau ada spasinya tidak ada garisnya. Kemudian pada underline style, silahkan dipilih word only. Nah, nanti akan setiap spasi akan putus seperti ini. Oke. Font stylenya, kalau misalkan diatur dari sini juga boleh. Ada bold. Apa bold? Tebel. Nah, ini ya. Bisa dari sini boleh, dari sini boleh. Dari mini toolbar tadi boleh. Kemudian di oke.